Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami sebagai kelompok 7 akuntansi pemerintahan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nyoman Aris Surya Darmawan, SE AKMSI, atas bimbingannya. Kami selaku kelompok 7 memiliki 2 anggota. Yang pertama saya sendiri atas nama Komapur Erliani dengan NIM 2017051021 dan rekan saya Madirina Sulistiasari dengan NIM 2017051009. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai akuntansi aset tetap. Sebab materi dari materi ini adalah yang pertama, karakteristik aset tetap pemerintah, yang kedua, gambaran umum sistem aset tetap pemerintah, yang ketiga, standar akuntansi pemerintah atas aset tetap pemerintah, yang keempat, sistem akuntansi aset tetap, dan yang kelima, pelaporan aset tetap pemerintah. Baik, materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama adalah karakteristik aset tetap pemerintah. Pengertiannya adalah aset tetap adalah aset terwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Karakteristik dari aset tetap pemerintah ialah yang pertama, berwujud, yang kedua, memiliki manfaat di atas 12 bulan, yang ketiga, biaya perolehan aset tetap dapat diukur dengan andal, yang keempat, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan yang terakhir adalah diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Gambaran umum sistem aset tetap pemerintah. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas umum negara atau daerah. Jurnal pengakuan belanja modal ini ialah belanja modal tanah di debit dan kas di kas daerah di kredit. Lalu, jurnal pengakuan aset tetap ialah tanah di sebelah debit, peralatan dan mesin di sebelah debit, gedung dan bangunan di sebelah debit, jalan irigasi dan jaringan di sebelah debit, aset tetap lainnya di sebelah debit, konstruksi dan dalam pengerjaan di sebelah debit, sedangkan akun diinvestasikan dalam aset tetap di sebelah kredit. Pengakuan aset tetap terdapat dua cara, yaitu dengan biaya perolehan dan juga biaya wajar. Pengakuan aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan digunakan apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari pihak ketiga atau dibangun sendiri. Sedangkan untuk biaya wajar digunakan apabila informasi mengenai biaya perolehan tidak tersedia, karena aset tetap tersebut tidak diperoleh dengan cara dibeli dari pihak ketiga ataupun dibangun sendiri. Contoh dari penggunaan nilai wajar adalah apabila aset tersebut merupakan aset donasi, aset pertukaran, aset rampasan, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah standar akuntansi pemerintah atas aset tetap pemerintah. Standar akuntansi pemerintah yaitu adalah PP nomor 24 tahun 2005 yaitu mengenai standar akuntansi pemerintah pernyataan nomor 07. Di dalam SAP ini mengatur mengenai tujuan, ruang lingkup, umum, klasifikasi, komponen biaya, penilaian, pengukuran, pengakuan, konstruksi dalam pengerjaan, serta perolehan secara gabungan. Tujuan dari standar akuntansi pemerintah sendiri adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat atau carrying value aset tetap. Lalu tujuan yang kedua adalah penataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah ialah penataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila pernyataan standar akuntansi pemerintah lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Selanjutnya, umum. Aset
tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah ialah yang pertama, aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya universitas. Lalu yang kedua, hak atas tanah. Yang tidak termasuk dalam aset tetap pemerintah ialah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah. Sedangkan klasifikasi aset tetap menurut standar akuntansi pemerintah ialah tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang kedua, peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap dipakai. Yang ketiga, gedung dan bangunan yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang keempat, jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang kelima, aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap untuk dipakai. Selanjutnya yang terakhir adalah konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Selanjutnya, pengakuan menurut standar akuntansi pemerintah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset tetap harus terwujud dan memenuhi kriteria. Yang pertama, memiliki manfaat di atas 12 bulan, lalu biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Dan yang keempat, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran aset tetap ialah aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya ialah penilaian aset tetap. Yang pertama, barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Lalu yang kedua, bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Yang selanjutnya adalah komponen biaya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Selanjutnya adalah konstruksi dalam pengerjaan aset tetap. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Lalu yang terakhir adalah perolehan secara gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi aset tetap. Akuntansi aset tetap meliputi catatan aset tetap pada neraca awal, perolehan setelah neraca awal, penghapusan aset tetap, dan konstruksi dalam pengerjaan. Akuntansi aset tetap tersebut berpengaruh terhadap akuntansi pendapatan dan belanja. Next. Pertama, saya akan membahas mengenai akuntansi aset tetap untuk neraca awal. Akuntansi aset tetap untuk penyusunan neraca awal dilakukan dengan inventarisasi aset yang dimiliki atau dikuasai sampai dengan penyusunan neraca awal. Berdasarkan inventarisasi tersebut, aset tetap dinilai dengan nilai wajar dan dibukukan dengan mencatat aset tetap yang bersangkutan di debit dan investasikan pada aset tetap di kredit sebagai akun dalam ekuitas dana investasi. Next. Yang selanjutnya yakni mengenai contoh akuntansi aset tetap untuk neraca awal. Nah, sebagai contoh, pemerintah telah menginvestasikan aset tetap berupa tanah dengan NJOP sebesar 400 miliar.
peralatan dan mesin dengan nilai pasar sebesar 50 miliar, gedung dan bangunan dengan NJOP sebesar 150 miliar, dan jalan irigasi jaringan dengan nilai wajar menurut taksiran teknis pekerjaan umum sebesar 250 miliar. Nah, pembukuan aset tetap tersebut dilakukan dengan yang pertama, yaitu mendebet akun tanah sebesar 400 miliar. Yang kedua, mendebet akun peralatan dan mesin sebesar 50 miliar. Yang ketiga, mendebet akun gedung dan bangunan sebesar 150 miliar. Dan yang selanjutnya, mendebet akun jalan irigasi dan jaringan sebesar 250 miliar. Lalu yang terakhir dengan mengkredit akun diinvestasikan pada aset tetap sebesar 850 miliar. Next. Yang selanjutnya yakni mengenai akuntansi perolehan aset tetap. Akuntansi perolehan aset tetap dilakukan atas perolehan aset tetap dengan cara membeli, swakelola ataupun aset tetap yang diperoleh dari donasi atau rampasan. Akuntansi aset tetap yang diperoleh dengan cara membeli atau swakelola dilakukan bersamaan dengan belanja yang terjadi. Next. Sebagai contohnya yaitu pemerintah membeli tanah pada bulan Desember 200X sebesar 500 juta dengan pembayaran tunai kepada pihak lain yang memiliki tanah. Pencatatan perolehan tanah tersebut pada satuan kerja dilakukan dengan mendebet akun belanja modal tanah sebesar 500 juta dan mengkredit akun piutang dari kas umum negara sebesar 500 juta. Lalu yang kedua, dengan mendebet akun tanah sebesar 500 juta dan yang terakhir dengan mengkredit akun diinvestasikan pada aset tetap sebesar 500 juta. Next. Yang ketiga yakni mengenai akuntansi pertukaran aset. Aset tetap pemerintah dapat dipertukarkan dengan aset tetap lainnya yang serupa ataupun yang tidak serupa. Pertukaran aset tetap yang serupa memiliki nilai wajar dan manfaat yang serupa, tidak mengakui keuntungan ataupun kerugian. Nah, nilai perolehan aset tetap dari hasil pertukaran tersebut adalah senilai yang tercatat atas aset yang dilepas. Next. Sebagai contoh, pemerintah menukarkan tanah dengan nilai tercatat sebesar 200 juta rupiah dengan tanah serupa, nilai dan manfaat yang sama. Nah, pencatatan pertukaran aset tersebut dilakukan dengan mendebet akun diinvestasikan pada aset tetap sebesar 200 juta rupiah dan mengkredit akun tanah sebesar 200 juta rupiah. Lalu yang kedua, dengan mendebet akun tanah sebesar 200 juta rupiah dan mengkredit akun diinvestasikan pada aset tetap sebesar 200 juta rupiah. Next. Yang keempat, yakni akuntansi pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap dapat berupa penjualan, pengalihan hak kepemilikan, atau penguasaan dan penghapusan. Pemerintah dapat menjual aset tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penjualan akan menghasilkan penerimaan sehingga pembukuan penjualan terkait dengan pembukuan penerimaan. Next. Sebagai contoh yaitu pemerintah menjual aset tetap berupa kendaraan senilai 500 juta. Akuntansi penjualan aset tetap tersebut dilakukan dengan yang pertama, mendebet akun utang kepada kas umum negara sebesar 500 juta rupiah dan mengkredit akun pendapatan negara bukan pajak sebesar 500 juta rupiah. Lalu yang kedua, dengan mendebet akun diinvestasikan pada aset tetap sebesar 500 juta rupiah dan selanjutnya dengan mengkredit akun peralatan dan mesin sebesar 500 juta rupiah. Next. Baik, yang kelima, yakni akuntansi penyusutan. Aset tetap pemerintah selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dapat disusutkan. Akuntansi penyusutan aset tetap dilakukan untuk memperoleh nilai buku atau book value suatu aset tetap. Akuntansi penyusutan dilakukan tidak untuk memenuhi prinsip matching cost against revenue seperti akuntansi penyusutan suatu perusahaan. Nah, hal ini disebabkan akuntansi pemerintah tidak mengenal laba atau rugi sehingga penyusutan tidak dicatat sebagai biaya penyusutan, tetapi dengan mendebet akun diinvestasikan pada aset tetap, biaya penyusutan tidak dapat dicatat karena biaya tersebut termasuk transaksi non tunai yang tidak dapat diakomodasikan dalam laporan realisasi anggaran yang berbasis akuntansi kas. Next.
Sebagai contoh yaitu pemerintah menyusupkan kendaraan dengan cara garis lurus dengan nilai penyusutan sebesar 50 juta rupiah. Nah, penyusutan tersebut dicatat dengan mendebet akun diinvestasikan pada aset tetap sebesar 50 juta rupiah dan dengan mengkredit akun akumulasi penyusutan sebesar 50 juta rupiah. Next. Yang selanjutnya, yakni akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan digolongkan sebagai aset tetap sesuai dengan PSAP nomor 07 dan nomor 08. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset-aset tetap yang masih dalam proses pembangunan. Nah, sebagai contohnya yaitu gedung dan bangunan yang masih dalam proses pengerjaan pada saat neraca disusun. Next. Nah, yang selanjutnya yakni mengenai pelaporan aset tetap pemerintah. Aset tetap dilaporkan dalam neraca sesuai dengan klasifikasi aset tetap dengan akun penyeimbang diinvestasikan pada aset tetap pada ekuitas dana investasi. Nilai aset tetap dikurangi dengan akun akuntansi penyusutan. Next. Nah, seperti yang tertera dalam PPT bahwa dalam pelaporan aset tetap dalam neraca ini aset tetap terletak pada aset, yakni pada kolom di sebelah kiri, di mana contoh aset tetap ini terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan. Nah, dana tetap tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan penjelasan pos-pos aset tetap tersebut antara lain berupa dasar penilaian, rekonsiliasi saldo dan mutasi aset tetap, informasi penyusutan milik, kebijakan akuntansi kapitalisasi, jumlah pengeluaran pos konstruksi dalam pengerjaan, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap, serta informasi lain seperti aset bersejarah. Next. Yang selanjutnya yakni mengenai contoh catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini biasanya terdiri dari yang pertama, yaitu ringkasan. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang biasanya menguraikan mengenai kebijakan akuntansi aset tetap dan kapitalisasi. Lalu yang ketiga, penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran yang terdiri dari penjelasan mengenai aset lancar, investasi jangka panjang, lalu yang terakhir aset tetap. Nah, aset tetap tersebut disajikan dalam kelompok aset tetap. Masing-masing tipe aset tetap dikelompokkan dan disajikan sesuai dengan jenisnya. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, Puri masih di mute tadi. Baik, sekian atas presentasi dari kelompok kami. Jika terjadi salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.